Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana, NIM 2111290051, kelas 2D, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, mata kuliah Fonologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang saya jelaskan yang berjudul klasifikasi bunyi. Bunyi vokal, bunyi semivokal, bunyi konsonan. Jadi saya akan menjelaskan ketiga bunyi tersebut. Bunyi vokal merupakan huruf-huruf yang dapat berdiri tunggal dan menghasilkan bunyi sendiri. Huruf vokal terdiri atas A, I, U, E, O. Huruf vokal sering pula disebut huruf hidup. Contohnya yaitu vokal A diucapkan dengan merendahkan pangkal lidah serendah mungkin. Vokal U diucapkan dengan menaikkan pangkal lidah setinggi mungkin. Selanjutnya, vokal E diucapkan dengan lidah depan terletak di antara I dan A. Selanjutnya, vokal O diucapkan dengan posisi pangkal lidah di antara U dan O. Bunyi semivokal yaitu konsonan yang pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan bunyi. Misalnya, semivokal W dan Y. Bunyi bilabial W dibentuk dengan tempat artikulasi yang berupa bibir atas dan bibir bawah. Contohnya yaitu dalam penggunaan ini semivokal didefinisikan sebagai konsonan hampiran yang sesuai secara fonetis pada vokal tertutup khusus. Misalnya J sesuai dengan A, W untuk U untuk Y, dan W untuk W. Bunyi konsonan yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan dengan penghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Konsonan disebut juga huruf mati. Contohnya yaitu konsonan bersuara yaitu B, B, D, G, G. Konsonan tidak bersuara yaitu P, P, T, T, K, K, F, F. Baiklah, selanjutnya
tentang bunyi oral dan bunyi nasal. Bunyi oral yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dengan menutupkan falik pada dinding faring. Contohnya yaitu bunyi yang dihasilkan dengan udara lewat rongga mulut seperti B, D. Bunyi nasal yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui hidung dengan menutup rongga mulut dan membuka falik lebar-lebar. Selanjutnya yaitu contohnya bunyi yang dihasilkan dengan udara lewat rongga hidung seperti M, N. Baiklah, selanjutnya ada bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi panjang yaitu ketika bunyi yang dihasilkan dengan vokal yang akan dimana sangatlah panjang. Contohnya yaitu bunyi bel sekolah, bunyi alarm pada jam atau handphone, bunyi ayam berkokok, bunyi anjing menggonggong, dan bunyi musik. Selanjutnya ada bunyi pendek, yaitu sebuah bunyi yang dimana akan dihasilkan dengan sebuah vokal yang pendek. Selanjutnya ada contohnya yaitu bunyi orang mengetuk pintu, bunyi orang menutup palu pada kayu, bunyi orang bersin dan batuk, dan bunyi detak jam dinding, bunyi petir yang sedang menyambar. Baiklah, selanjutnya bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Bunyi tunggal yaitu bunyi yang berdiri sendiri dalam satu suku kata, semua bunyi vokal atau monoftong dan konsonan. Contohnya yaitu vokal tunggal atau disebut monoftong yaitu A, I, U, E, dan O.
Selanjutnya bunyi rangkap, yaitu dua bunyi atau lebih yang bergabung dalam satu suku kata. Bunyi rangkap dapat berupa diftong maupun klister. Contohnya yaitu vokal rangkap atau disebut diftong, yaitu ai, au, oi. Selanjutnya bunyi agresif dan bunyi ingresif. Bunyi agresif yaitu bunyi yang dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru. Bunyi agresif dibedakan menjadi bunyi agresif pulmonik, dibentuk dengan mengecilkan ruang paru-paru, otot perut, dan rongga dada. Contohnya yaitu bunyi ejektif P, T, K, S. Bunyi ingresif yaitu bunyi yang dibentuk dengan cara menghisap udara ke dalam paru-paru. Bunyi ingresif dibedakan menjadi ingresif glotalik, pembentuknya sama dengan egresif glotalik, tetapi berbeda pada arus udara. Contohnya yaitu bunyi implosif B, D, dan G. Selanjutnya geminat dan homorgan. Geminat yaitu rentetan artikulasi yang sama identik sehingga menimbulkan ucapan panjang dalam bunyi tersebut. Contohnya Allah dan Assalamualaikum. Homorgan yaitu bunyi-bunyi bahasa yang terbentuk oleh alat daerah artikulasi yang sama. Contohnya yaitu konsonan alveolar T, D, dan N. Konsonan bilabial P, B, dan N. Konsonan palatal C, J, dan N. Selanjutnya bunyi segmental dan suprasegmental. Bunyi segmental yaitu bunyi fonem yang dapat dianalisa keberadaannya. Ia terdiri atas vokal dan konsonan. Contohnya yaitu bunyi yang dapat dipilih atau disegmentasikan. Misalnya senyum bisa dipilih menjadi S, E, N, Y, U, M. Bunyi tersebut menunjukkan adanya fonem. Bunyi suprasegmental yaitu bunyi fonem yang keberadaannya harus berada bersama-sama dengan fonem segmental. Contohnya yaitu contoh ini biasanya sering digunakan pada tukang bakso keliling yang mengetuk mangkok dengan sendok. Bunyi ini bermakna bahwa tukang bakso lewat dan menawarkan kita untuk membeli baksonya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan mengenai materi klasifikasi bunyi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.